Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila penderita GERD ingin melakukan ibadah puasa. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Inovita Nurhidayati Mahmuda. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UMS AR Fahrudin. Sebelumnya kita harus tahu dulu penyakit GERD itu apa. Jadi GERD itu adalah suatu penyakit saluran pencernaan yang disebabkan karena lower esophagus sphincter yang bagian bawah itu longgar, sehingga asam lambung ada yang naik ke esophagus atau naik ke kerongkongan. Asam lambung kita itu sifatnya ya asam, sehingga kalau naik ke kerongkongan akan mengakibatkan nyeri atau iritasi pada kerongkongan kita. Jadi penderita yang punya GERD biasanya mengeluhkan rasa panas ya di sini, di dada bagian tengah, ulu hati, perut ke atas. Rasanya bisa panas, bisa banyak bersendawa, terus kemudian sebah, cepat penuh gitu. Bahkan rasanya perih. Keluhan GERD ini biasanya dirasakan tidak sebentar. Jadi penderita biasanya merasakan beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan. Nah, sekarang kita harus tahu orang-orang apa saja yang sering menderita penyakit GERD. Yaitu yang pertama orang-orang yang berat badannya itu berlebihan itu karena tekanan perutnya tinggi sehingga tadi sphincter esophagus yang bagian bawah menjadi longgar. Terus kemudian orang-orang yang merokok, terus kemudian makan makanan yang tidak teratur ya, kemudian orang-orang yang stres gitu, emosinya berlebihan, tidak pandai mengatur waktu, atau orang-orang yang punya penyakit yang harus meminum konsumsi obat-obatan yang membuat tekanan otot sphincter esophagus yang bagian bawah itu menjadi longgar. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila penderita GERD ingin melakukan ibadah puasa. Yang pertama, tentu saja para penderita harus dalam kondisi yang baik atau stabil. Apabila keluhan itu tidak stabil, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak bisa tidur, mengakibatkan gangguan nutrisi, kemudian anemia gitu, atau berat badan menjadi turun drastis. Yang seperti itu belum kita anjurkan untuk berpuasa. Tapi buat penderita GERD yang keluhannya baik, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pastikan bahwa selalu melaksanakan sahur dengan tepat waktu, kemudian berbuka juga dengan tepat waktu. Makan sahur dan berbuka dilakukan perlahan-lahan, ya sedikit-sedikit. Jadi tidak boleh langsung makan dalam jumlah yang banyak, itu tidak boleh juga makannya kurang. Kemudian jenis makanan yang dimakan harus diperhatikan, diusahakan yang tidak meningkatkan asam lambung, pedas, kecut, soda itu sebaiknya dihindari. Cari makanan-makanan yang manis, yang ringan untuk berbuka puasa atau untuk sahur. Penuhi asupan gizinya, jadi harus ada karbohidrat, kemudian serat, terus kemudian protein, cukup kebutuhan air. Nanti setelah makan sahur atau setelah berbuka, hindari berbaring dalam jangka waktu 2-3 jam. Jadi setelah sahur gitu, bisa setelah subuh, silakan tadarus dulu, olahraga kecil atau melakukan aktivitas ringan di rumah. Begitu juga setelah berbuka, sholat maghrib, terus kemudian sholat isya, terus kemudian taraweh ya tadarus ya, nanti setelah 2-3 jam baru kita bisa istirahat atau berbaring. Untuk tata laksananya buat penderita GERD, maka harus mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mengurangi peningkatan asam lambung. Obat-obatan yang dijual bebas seperti lansoprazol, omeprazol, atau obat mah dalam bentuk sirup atau ranitidin itu cukup aman dikonsumsi. Tetapi perlu diingat apabila keluhan memberat, tidak membaik dengan obat-obatan yang diberikan gitu, mohon segera konsultasikan ke petugas kesehatan atau layanan kesehatan terdekat. Rumah Sakit AR Fahrudin selalu siap untuk membantu rekan-rekan semua yang mengalami permasalahan kesehatan selama bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita mendapatkan banyak berkah dan kemaslahatan selama bulan puasa ini, dan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.